Dan kenapa orang-orang ini hanya beberapa yang bisa masuk dan ada yang enggak? Hai cuy, welcome back to Mas Asep Wira. Hai cuy, kali ini kita bakalan ngebahas sebuah cerita atau misteri yang sangat mistis di kalangan pendaki, yaitu cerita misteri dari Gunung Merbabu. Gunung Merbabu ini adalah gunung Merapi yang luar biasa mempesona. Ada padang rumput hijau yang asri dan juga puncak di mana kita bisa memandangi banyak gunung-gunung di sana. Namun, para pendaki tentu sudah akrab dengan mitos atau cerita misteri yang selalu ada di setiap perjalanan pendakian di pegunungan. Tentu saja, Gunung Merbabu ini tidak luput dari cerita mistis atau cerita-cerita gaib yang sering terjadi di sana. Oke, langsung aja cerita apa yang terjadi di Gunung Merbabu. Inilah faktanya. Hantu gadis pendaki gunung. Hantu memiliki berbagai macam wujud, bahkan terkadang mereka dapat menjelma seperti manusia. Sebagai manusia, kadang kita sendiri sering terkecoh dengan sosok hantu yang tampak serupa dengan manusia. Pun begitu dengan misteri Gunung Merbabu yang satu ini. Konon ada sosok hantu gadis pendaki gunung yang pernah menampakkan diri di depan salah seorang pendaki. Nah, kala itu seorang pendaki bernama Budi tiba-tiba terpisah dengan teman-temannya. Ia terpisah dengan rombongannya ketika berada di pos 1. Budi asik mengambil foto di sekitar situ sehingga tidak sadar bahwa teman-temannya sudah meninggalkannya jauh di depan. Setelah beberapa saat, barulah Budi sadar bahwa ia ketinggalan dengan rombongannya. Budi memutuskan untuk mengejar teman-temannya, tapi di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang gadis yang juga menggunakan atribut pendaki gunung. Gadis itu mengaku bahwa ia juga ketinggalan oleh rombongannya. Merasa senasib, akhirnya Budi dan si gadis itu melanjutkan perjalanan sembari mengobrol. Keanehan mulai dirasakan Budi ketika sudah 4 jam Budi tidak mencapai pos berikutnya. Padahal Budi kan sekali mendaki Gunung Merbabu ini. Ia sudah 4 kali melewati jalur Tahelan di Gunung Merbabu itu. Akhirnya Budi memutuskan untuk bermalam dengan mendirikan tenda. Wow, ternyata Budi ini udah 4 kali ya berjalan di sini. Gadis yang bersamanya tadi tidur di tenda, sedangkan Budi di luar tenda memakai sleeping bag. Oh, gak kebayang ya tidur di luar pakai sleeping bag, pasti dingin banget. Ketika subuh, si gadis itu membangunkan Budi dan berpamitan ingin melanjutkan perjalanan. Tapi karena Budi masih mengantuk, ia hanya mengiyakan dan melanjutkan tidur. Pada pukul 8 pagi, Budi bangun dan ia kaget. Posisinya tiba-tiba berada di pinggir tebing, sekitar 200 meter dari Watu Gubuk. Wow. Ia bergegas membereskan tenda dan bermaksud menyusul rombongannya. 5 meter dari posisinya saat itu, terdapat tas milik gadis misterius itu. Budi mengira itu adalah tas yang tidak sengaja tertinggal. Budi memutuskan membawa tas itu dan memberikannya pada gadis tadi saat bertemu di puncak. Wow, lumayan mengerikan ya di pinggir tebing 200 meter gitu loh. Sesampainya di puncak, Budi menemui teman-temannya dan langsung menanyakan keberadaan gadis itu. Namun teman-temannya mengatakan bahwa tidak ada pendaki lain selain serombongannya. Lah, kalau tidak ada pendaki lain, berarti yang ditemuinya tadi bukanlah seorang manusia. Budi masih tidak curiga dan bermaksud mengantarkan tas itu ke alamat yang terdapat di tenda pengenal di dalam tas. Ketika ia sampai di rumah gadis itu, Budi bertemu ibunya dan memberitahukan maksud kedatangannya. Namun ibu itu menangis dan mengajak Budi ke belakang. Di belakang rumah terdapat batu nisan dengan tulisan nama gadis itu. Wow, ternyata Budi ini menurutku bertemu dengan arwah pendaki yang meninggal pada saat itu mungkin. Ternyata gadis itu adalah sosok pendaki yang hilang di Gunung Merbabu pada tahun 2009 dan jasadnya tidak pernah ditemukan.
Yang membuat misteri Gunung Merbabu yang satu ini lebih mencekam, kejadian yang dialami Budi terjadi pada 2012, yang artinya si gadis ini sudah menghilang sejak 3 tahun tanpa jejak. Wow, 3 tahun menghilang dan akhirnya muncul, guys. Sosok macan gaib. Menurut masyarakat sekitar Gunung Merbabu, di gunung setinggi 3.145 meter di atas permukaan laut ini sudah tidak ada lagi macan. Namun, para pendaki percaya bahwa ada sosok macan gaib yang sering terdengar aumannya, tetapi tidak terlihat wujudnya. Nah, pada tahun 2008, ditemukan jasad seorang pendaki wanita yang tewas dengan bekas terkaman dan gigitan hewan buas seperti macan di tubuhnya. Menurut masyarakat setempat, sudah tidak ada lagi habitat macan loreng di hutan-hutan Gunung Merbabu. Kehadiran macan gaib ini juga menjadi momok bagi para pendaki. Wow, bisa jadi macan ini adalah macan jadi-jadian, guys. Berarti hewan ini merupakan penunggu di sana mungkin. Nah cuy, cerita Gunung Merbabu ini belum berakhir. Ternyata masih banyak cerita mistis yang berada di sini. Salah satunya adalah Watu Gubuk atau pintu kerajaan gaib. Ketika kalian mendaki jalur Takhalan, Anda akan melihat tumpukan batu-batu besar yang membentuk pintu seperti gua. Tumpukan batu ini bernama Watu Gubuk. Lihat dari ukuran pintunya yang sangat sempit, kalian menerka bahwa batu gubuk hanya bisa dimasuki oleh satu orang saja. Namun tanpa terduga, kadang-kadang Watu Gubuk bisa dimasuki lebih dari satu orang. Oh. Konon, apabila Anda masuk ke dalam gua kecil itu, maka penjaga kerajaan gaib sudah merestui manusia masuk ke alam mereka. Namun, tidak semua orang dapat memasuki Watu Gubuk ini, karena ada juga beberapa orang yang kesulitan saat masuk pintu Watu Gubuk ini. Cuy, menurutku pintu Watu Gubuk ini, pintu kerajaan ini dijaga oleh siapa? Dan kenapa orang-orang ini hanya beberapa yang bisa masuk dan ada yang enggak? Silakan tulis di kolom komentar. Hantu minta gendong sering mengganggu. Cerita mistis yang membicarakan soal pasar setan. Ternyata bukan cuma Gunung Slamet saja yang punya pasar setan. Gunung Merbabu pun punya pasar setan yang bernama Pasar Dieng. Anda akan melintasi Pasar Dieng ketika hendak menuju puncak Kenteng Songo. Nah, di sana ada berbagai macam misteri Gunung Merbabu yang sering terjadi di Pasar Dieng. Tapi hanya ada satu cerita yang paling membekas di hati para pendaki atau orang-orang yang pernah melintasi di sana, yakni keberadaan hantu yang minta gendong kepada para pendaki. Nah, wujud hantu ini memang tidak terlihat jelas oleh pendaki itu. Namun pendaki yang menggendong hantu ini akan merasa keberatan yang tidak wajar di area pundak dan punggungnya. Hantu yang kerap kali meminta gendong ini seringkali memilih pendaki yang sering mengeluh. Nah, apakah Anda juga termasuk pendaki yang sering mengeluh? Awas, nanti ada hantu yang numpang menggendong di punggung Anda. Nah cuy, yang terakhir adalah penampakan genderuwo. Dari semua yang sudah gua ceritain dari tadi, itu berkaitan dengan makhluk astral. Nah, begitu juga dengan misteri yang bakalan dibahas satu ini, yaitu tentang keberadaan genderuwo yang sering menampakkan diri di hadapan para pendaki. Genderuwo ini bertubuh besar, berburu, dan bertaring. Makhluk halus ini sering terlihat di pos bayangan 2 jalur Kantel. Kehadiran genderuwo ini bisa membuat para pendaki lari tunggang langgang karena ketakutan. Nah cuy, selain misteri Gunung Merbabu yang sudah gua bahas tadi, ada juga mistos yang beredar di kalangan pendaki mengenai keberadaan kerajaan gaib di salah satu puncak Gunung Merbabu. Benar atau tidaknya mistos ini? Kita memang selalu menjaga sikap, perkataan, dan perilaku ketika di tempat asing. Misteri Gunung Merbabu ini bukan untuk ditakuti. Namun dengan adanya cerita-cerita mistis yang terjadi di Gunung Merbabu ini,
Maka diharapkan bagi kalian yang sering sekali mendaki itu selalu berhati-hati saat memutuskan untuk mendaki gunung ini. Pastikan Anda sehat jasmani dan rohani sebelum memulai pendakian Gunung Merbabu dan gunung-gunung lainnya. Oke cuy, itulah cerita-cerita atau misteri yang terjadi di Gunung Merbabu. Mungkin ada beberapa kata yang salah atau info-info yang kurang akurat faktanya. Gua Sep, see you the next more video.